Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu kembali dalam persekutuan sebagai milik Tuhan. Secara khusus di hari pertama bulan September ini, ada banyak hal, ada banyak perkara yang boleh kita alami. Dan kita sudah membaca bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada saat ini, Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, anak-anak kekasih, apa yang akan kita lakukan ketika sedang berada di tengah situasi penderitaan? Bisa jadi kita menerima kondisi seperti ini. Tapi ada kecenderungan kita menyalahkan keadaan, kita meratapi nasib, bahkan mencari kambing hitam. Bisa jadi dengan kondisi yang kita alami, penderitaan yang terjadi, masalah yang bertubi-tubi kita alami, membuat kita merasa cemas, bukan merasakan kelegaan, tapi ada kekalutan. Dan ini bisa jadi juga membuat penderitaan makin bertambah. Ketika mengalami situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak nyaman, bagaimana Nabi Mika, dia memilih untuk mengungkapkan, mengutarakan doanya. Dia datang kepada Tuhan. Dia serahkan penuh kepada Tuhan. Mika menyadari penderitaan bangsa Israel saat itu disebabkan oleh karena dosa mereka sendiri yang melawan Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kembali diarahkan pada perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bagaimana masa-masa pergolakan, ada penindasan, ada kebobrokan. Memang mereka dalam keadaan yang makmur, dalam keadaan yang berkelimpahan. Tetapi Israel dan Yehuda telah begitu jauh jatuh ke dalam dosa. Dan pesan yang disampaikan Mika tentang penghakiman sudah dekat yang akan mereka alami. Tetapi tidak hanya sebatas ini. Bahwa bagaimana Allah memberikan peringatan. Dan sekaligus bagaimana Allah sendiri yang akan bertindak kepada miliknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, kita menghayati bersama tentang Allah yang adalah Allah yang terus bertindak. Nah, dalam pembacaan kita tentang kehidupan yang dipimpin oleh Allah, tentang kehidupan umat Allah itu sendiri. Dan kita lihat ayat 14 permohonan dari Mika sendiri. Tuhan menggembalakan umat. Bahwa umat yang sudah menikmati berkat dari Tuhan. Yang dikatakan pada ayat 14, makan di padang rumput, di Basan dan di Gilead. Ini padang rumput yang subur pada waktu itu. Jadi dari ketandusan hidup, bagaimana kerinduan untuk Allah bertindak, untuk arahkan mereka. Dan kita lihat pada ayat 15 permohonan didasarkan pada tindakan Allah sendiri. Tentang bagaimana keajaiban-keajaiban yang sudah dibuat Allah. Tentang bagaimana keperkasaan Allah. Dari segala tindakan yang sudah Dia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
ayat 16 sampai 17 bagaimana menghayati karya Allah, keperkasaan Allah, membuat umat menyadari siapa dirinya. Sehingga mau kembali kepada Tuhan. Di dalam kehidupan takut akan Tuhan. Sehingga dalam permohonan seperti ini Mika kembali mau menyatakan, siapakah Allah seperti engkau? Itu yang kita lihat pada ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau? Ini juga yang bisa kita lihat tentang arti dari nama Mika itu sendiri. Siapakah Allah seperti Tuhan? Mika mau menghayati Tuhan sudah mengampuni. Dan Tuhan tidak pernah murka sepanjang keberadaan manusia. Dia murka tapi sekaligus dia arahkan. Bagaimana umat dapat dipulihkan sepenuhnya. Dan pada ayat-ayat terakhir ayat 19 dan 20 bagaimana harapan pada Allah untuk mewujudkan kasih setianya. Dari kerinduan agar bangsa Israel tetap di jalan Tuhan setelah mendapatkan pengampunan dari Allah. Allah datang, Allah perlihatkan kekuatannya dan bagaimana Mika dia berani berharap sebab tidak ada Allah seperti Tuhan yang penuh kasih dalam kesetiaan, dalam kemurahannya. Dan sini jelas Mika tidak putus asa. Dia datang, dia arahkan hati kepada Tuhan. Dia berharap pada pertolongan Tuhan. Dan kalau kita lihat juga dalam Mika 6 ayat 8. Bagaimana juga mau diingatkan kepada manusia. Ingatkan kepada umat Israel pada waktu itu. Mika 6 ayat 8 mengatakan, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut dari Tuhan, dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Inilah yang harus umat nyatakan dalam terus menikmati hubungan yang tetap baik selaku umat gembalaan Tuhan, selaku milik yang sudah menikmati anugerah Allah. Mika menyebut Allah sebagai gembala karena dia tahu dalam situasi penuh derita Allah akan tetap memelihara dan melindungi umatnya. Bahkan ketika Allah memberikan penghukuman kepada umatnya, dia tidak melupakan mereka dan tidak membiarkan mereka terus terpuruk. Sebagai gembala, Allah adalah pemelihara yang berkatnya tidak terbatas. Ini cukup bagi kita. Ketika ini juga yang kita hayati dalam perjalanan kita. Kita sudah dituntun oleh Sang Gembala Agung sepanjang 8 bulan di tahun 2021. Dan saat ini, hari ini kita memasuki hari pertama di bulan yang baru. Sehingga ini juga akan mengarahkan kita semua tentang bagaimana menyikapi berbagai keadaan, berbagai kondisi. Berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan, berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Berhadapan dengan berbagai pergumulan yang belum selesai, penderitaan panjang, entah sakit, entah kelemahan lainnya, dan pergumulan-pergumulan yang masih ada dan diperhadapkan di tengah-tengah keberadaan kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab ini menolong kita untuk mengingat beberapa hal. Pertama, kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh hilang harapan.
Kita tidak boleh mengutuki keadaan. Jangan cari kambing hitam atas terjadinya masalah atau penderitaan yang ada. Kita harus berusaha melakukan perubahan dan menghidupkan pengharapan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Mika. Hal yang kedua, di dalam doa, yakin. Kita harus percaya Allah mampu melakukan perbuatan ajaib. Sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Mika dalam doanya kepada Allah. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ini yang juga sudah kita alami di dalam dan bersama dengan Yesus, Sang Gembala yang agung. Mari melihat ke dalam diri kita. Mari menghayati dengan berbagai peristiwa kehidupan yang sudah kita alami. Seberapa jauh Tuhan sudah menuntun kita. Mari menghayati sepenuhnya seberapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita alami. Kasih-Nya, kemurahan-Nya yang terus diberlakukan kepada kita. Pertolongan, tuntunan Yesus Gembala yang agung. Ini cukup bagi kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus tetap bertindak dengan kasih dan setia-Nya yang tidak berkesudahan. Biarlah ini yang mewarnai perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Di masa kehidupan, di hari yang baru, di bulan yang baru, di pekan kerja yang masih harus terus kita lalui. Dan biarlah dalam keyakinan penuh Yesus Gembala Agung, penuntun yang sejati, adalah Allah yang tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Ini cukup bagi kita. Sehingga apapun persoalan kita, bagaimanapun masalah kita, berseberat apapun pergumulan yang ada, Allah terlebih besar dalam kehadiran Sang Gembala yang tetap menuntun, menyertai, dan juga terus mendampingi, beri kekuatan, beri topangan, beri kelegaan, dan beri keselamatan. Terpuji nama Yesus. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, penuntun yang sejati di kehidupan kami. Terima kasih untuk jalan keluar yang selalu Engkau karuniakan kepada kami di tengah berbagai pergumulan kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Terima kasih untuk pemenuhan kebutuhan yang boleh kami nikmati dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari kami. Terima kasih untuk banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa di dalamnya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, Tuhan tetap memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan memasuki hari pertama di bulan September ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami dengan karya-karya kehidupan kami. Dalam persekutuan kasih ibadah keluarga di hari Rabu ini, Tuhan berkati kami. Berkati keluarga kami, baik papa mama, baik anak-anak, opa oma, bahkan cucu-cucu, saudara bersaudara. Bahkan ketika kami pun tidak boleh dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami, anggota keluarga lainnya. Ketika saat ini kami ada dalam keadaan sendiri, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan tetap kami alami. Pendampingan Yesus Gembala Agung juga menyertai kami. Dan ketika saat ini kami tidak dalam kondisi yang kuat atau sehat, kami ada dalam kelemahan, kami ada di dalam berbagai pergumulan, Tuhan juga ada menyertai kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Kami serahkan penuh perjalanan hidup kami. Berkat kasih karunia Allah menyertai kami. Begitupun juga bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan akan menyertai dan menuntun dengan segala keberadaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah menyikapi dan juga menekan lajunya pandemi COVID-19. Tuhan berkati segala apa yang boleh dilakukan, didukung sepenuhnya oleh warga masyarakat dalam menjalankan hidup yang tetap baik dan sehat di masa new normal ini. Kami juga serahkan pada Tuhan. Pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Tuhan berkati kehidupan bersama di alam yang boleh kami nikmati ini, kami serahkan kepada Tuhan. Warga masyarakat sekitar kehidupan kami juga Tuhan berkati. Pergumulan, persoalan dan tantangan kehidupan juga kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Tuhan juga menaungi, menopang pelayanan GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Baik pelayanan kategorial, pelayanan sektoral, dan pelayanan secara menyeluruh. Sekalipun banyak hal yang belum dapat kami lakukan sebagaimana seharusnya di tengah keterbatasan, tapi kerinduan kami, penyerahan diri kami, harapan kami, doa kami tetap bawa kepada Tuhan. Sehingga kami boleh kembali beribadah dengan apa yang boleh kami nikmati, beribadah baik di rumah masing-masing, terlebih beribadah di rumah Tuhan yang kudus ini, dan kami serahkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu berlaku sehingga masa pandemi ini segera berakhir, dan Tuhan sendiri akan menilik menaungi mereka yang masih mengalami suatu kondisi terpapar oleh karena virus corona. Topang mereka dalam keteguhan iman. Semua tenaga kesehatan, semua relawan, semua yang memberi diri dalam mewujudkan tanggung jawab pelayanan, begitupun juga para vaksinator dan percepatan vaksinasi di setiap daerah, di semua tempat, Tuhan juga akan berkarya. Dan kami juga mampu memberi diri kami mendukung sepenuhnya akan program-program yang ada sebagai warga masyarakat. Kami juga berdoa untuk setiap bentuk kegiatan yang dilakukan demi kepentingan kami bersama dan seluruh keberadaan umat Tuhan. Terima kasih, kami bawa dan serahkan hidup kami, karya kami belajar, kami sekolah, kami kuliah,
Kami bekerja, kami menjalankan usaha, apapun bentuk usaha itu tetap akan diberkati Tuhan. Kami yang dalam kelemahan, kesembuhan, pemberian Tuhan menjadi hal yang kami harapkan bagi orang tua kekasih, bagi setiap mereka yang juga terus menaruh harap kepada Tuhan. Kami yakin setiap mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, dalam sakit dikuatkan sepenuhnya. Ibu Aprianus Kupa dalam pemulihan pasca operasi, Tuhan sungguh akan terus meniliknya. Kami serahkan Ibu Nita de Barim, Tuhan juga menilik Ibu kekasih dalam perjalanan pengobatan yang tetap dibawa dan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Bu Leni Sugito, Tuhan juga berkati, pulihkan sepenuhnya. Saudara Daniel Barapa, Tuhan berkati dan pulihkan sepenuhnya dengan kondisi yang masih harus terus dijalani dengan terapi-terapi yang terus dilakukan. Kami serahkan Saudara Septian, Tuhan juga pulihkan dari sakitnya. Dan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, Tuhan juga menilik setiap mereka, kasih Allah menyertai dan menopang. Anggota jemaat, anggota keluarga dalam kedukaan, Tuhan hiburkan setiap mereka. Dan penyerahan diri kami untuk berbagai harapan, kerinduan kami serahkan penuh pada Tuhan. Dan berkati kami, berkati keluarga kami, berkati tanggung jawab kami sebagai orang tua, memperjuangkan masa depan anak-anak, berkati anak-anak kekasih dalam tumbuh kembang iman, tumbuh kembang fisik, orang tua yang telah lanjut usia Tuhan berkati, dan setiap anak-anak-Mu Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk banyak hal yang Tuhan nyatakan pada kami, dan pemeliharaan Tuhan sebagai Gembala Agung yang setia tetap kami alami di sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau